Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ajirni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran untuk kelas 11 semester 1 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang agribisnis tanaman sayuran, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan sedikit tentang peta kedudukan bahan ajar yang akan kita pelajari. Paket keahlian kita adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Yang termasuk mata pelajaran dalam kelompok C3 adalah produksi tanaman pangan dan palawija, produksi tanaman sayuran, produksi tanaman buah, dan produksi tanaman hias. Dan yang akan kita pelajari adalah produksi tanaman sayuran. Kita lanjutkan. Untuk kegiatan pembelajaran yang pertama adalah ruang lingkup dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Kompetensi dasar 3.1 adalah menganalisis lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran. Untuk kompetensi dasar 4.1, melaksanakan identifikasi tanaman sayuran dan persyaratan tumbuh. Jika dikaitkan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam atau disebut dengan Dinul Islam, khususnya di Aceh, KD 31 dan 41 ini berkaitan dengan Quran Surat Thaha ayat ke-53 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengumpulkan informasi terkait ruang lingkup dan persyaratan tumbuh tanaman sayuran sesuai referensi dengan melakukan secara teliti dan bertanggung jawab. Selanjutnya, melalui observasi dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan kunci sukses memproduksi tanaman sayuran secara benar dan bertanggung jawab. Baiklah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, silakan Anda mengamati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar di samping, informasi apa yang dapat Anda peroleh setelah mengamati gambar tersebut? Kemudian, apakah perbedaan dari setiap jenis hasil panen pada gambar tersebut? Dan diskusikan dengan teman sekelas Anda. Ruang lingkup tanaman sayuran dapat dipelajari menurut pengelompokannya berdasarkan bagian yang dipanen dan berdasarkan tempat tumbuhnya. Untuk pengelompokan tanaman sayuran menurut bagian yang dipanen atau yang dikonsumsi, yang pertama adalah sayuran buah. Contoh sayuran buah itu ada cabai, terong, tomat, cabai rawit, dan timun. Dan yang kedua, sayuran daun, contohnya bayam, kangkung, kailan, pakcoy, selada, sawi, dan sebagainya. Yang ketiga, sayuran batang atau tunas, contohnya adalah asparagus dan rebung. Dan yang keempat, sayuran umbi, contohnya beet, wortel, lobak, dan kentang. Kemudian sayuran buah, contohnya adalah brokoli dan kembang kol. Dan yang terakhir adalah sayuran polong, contohnya kacang kepri, buncis, dan kacang panjang. Inilah ada 6 jenis tanaman sayuran yang dikelompokkan berdasarkan bagian yang dipanen atau yang dikonsumsi. Untuk tanaman sayuran
yang dikelompokkan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya. Yang pertama, sayuran dataran tinggi, contohnya adalah wortel, lobak, kubis, kol, brokoli, kentang, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran dataran rendah, contohnya adalah bawang merah, oyong, dan sebagainya. Adapun sayuran yang bisa tumbuh subur di dataran tinggi ataupun rendah, itu ada contohnya cabai, terong, kangkung, bayam, dan sebagainya. Untuk kompetensi religius atau KI1, peserta didik harus meyakini anugerah Tuhan pada pembelajaran produksi tanaman sayuran sebagai amanat untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, mensyukuri sumber daya alam seperti keanekaragaman tanaman sayuran sebagai karunia Tuhan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi umat manusia. Jadi, sudahkah kita bersyukur dengan begitu banyak sekali rahmat atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk adalah Allah menciptakannya berbagai jenis tanaman sayuran untuk pemenuhan kebutuhan pangan umat manusia ini. Manfaat dan prospek mempelajari tanaman sayuran. Mengingat sayur merupakan salah satu kebutuhan pokok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga banyak petani yang memanfaatkannya sebagai peluang bisnis yang cukup menguntungkan mereka. Maka, mempelajari tanaman sayuran akan memberi manfaat yang besar bagi kita, karena kita akan memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang agribisnis tanaman sayuran yang juga akan sangat bermanfaat bila dapat ditularkan kepada petani atau orang lain. Kebutuhan sayur datang dari masyarakat, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk pemenuhan bahan baku bisnis yang mereka jalankan. Mulai ibu-ibu rumah tangga yang mencari sayur untuk kebutuhan gizi keluarganya, pelaku usaha makanan yang membutuhkan sayur sebagai bahan baku usaha mereka, sampai para pedagang sayur segar di pasar ataupun supermarket. Karena itu, mempelajari tanaman sayuran memiliki prospek yang sangat baik bagi kita jika kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Kita lanjutkan dengan kunci sukses budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah bibit. Kunci utama dalam budidaya adalah mempunyai bibit yang berkualitas. Kita harus ketahui benar ciri khas atau karakteristik bibit yang akan kita tanam tersebut. Menurut pengalaman perlakuan apapun yang akan kita berikan kepada tanaman kita selama bibitnya tidak baik, niscaya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi sekali lagi, kunci utama sukses budidaya tanaman sayuran adalah mempunyai bibit yang berkualitas. Bibit berkualitas dapat berasal dari perbanyakan secara generatif ataupun vegetatif. Yang kedua adalah pupuk. Kita harus paham benar berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Selain itu, jenis pupuk apa yang disenangi oleh tanaman yang sedang kita budidayakan. Secara luas, poin yang kedua ini juga meliputi tentang kesuburan tanah kita. Bahwa petani harus mengetahui berapa tingkat kesuburan tanahnya yang akan digunakan untuk membudidayakan tanamannya. Yang ketiga adalah pengolahan tanah. Tanah merupakan media untuk tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Pengolahan tanah sangat penting untuk mengaktifkan mikroorganisme dan memperbaiki aerasi tanah. Pengolahan tanah juga berfungsi untuk mengendalikan hama-hama yang berada dalam tanah termasuk telurnya. Sehingga dalam arti luas, kita harus menyediakan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Yang keempat adalah air. Lebih dari 90% bagian tubuh tanaman adalah air, sehingga air merupakan kebutuhan dasar dan wajib dalam budidaya tanaman. Air juga merupakan media transportasi unsur hara dari akar atau daun ke seluruh bagian tanaman.
Dan yang terakhir, kunci sukses budidaya tanaman sayuran adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit sebenarnya kita tidak bisa hanya mengendalikan dengan pestisida saja, tetapi juga harus kita kombinasikan dengan poin 1 sampai 4. Sebagai contoh, dalam pengendalian penyakit tanaman oleh sebab cendawan, kita tidak bisa hanya mengendalikan fungisida saja, tetapi kita harus memulai pengelolaannya dari awal. Bagaimana mengatur jarak tanam, pemberian pupuk, pengolahan tanah, dan sebagainya. Inilah 5 kunci sukses budidaya tanaman sayuran. Nah, jika salah satunya saja tidak tersedia, maka dipastikan hasil budidaya tanaman kita juga tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Nah, yang terakhir, ini ada tugas individu. Namun, untuk menyelesaikan tugas individu ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama sekali, kita harus memiliki lokasi atau tempat-tempat yang menjual sayuran yang akan kita kunjungi. Yang kedua, kebun sayuran yang ada di sekolah atau sekitarnya. Ketiga, alat tulis-menulis. Dan keempat, pakaian praktik, sepatu boot, dan topi. Untuk keselamatan kerja, pastikan kita memakai pakaian praktik, memakai sepatu boot, dan topi. Dan berhati-hati sewaktu memasuki pasar ataupun lahan tanaman sayuran. Nah, langkah kerjanya, lakukan doa bersama sebelum melakukan langkah kerja sesuai ajaran agama yang dianut. Kedua, siapkan bahan dan alat. 3. Kunjungi pasar atau tempat tanaman sayuran. Yang keempat, cari dan temukan jenis-jenis tanaman sayuran. Yang kelima, catat dan tunjukkan jenis-jenis tanaman sayuran yang terdapat di lokasi. 6. Tentukan ruang lingkup tanaman sayuran berdasarkan pengelompokan tanaman sayuran. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, itu ada pengelompokan berdasarkan bagian yang dipanen atau dikonsumsi, dan satu lagi itu adalah berdasarkan pengelompokannya sesuai dengan tempat tumbuhnya, apakah tumbuhnya di dataran tinggi ataupun di dataran rendah, ataupun bisa tumbuh subur di dataran dua-duanya, baik itu rendah ataupun tinggi. Dan kemudian buat laporan hasil observasi dan presentasikan di depan kelas. Selanjutnya, kumpulkan laporan hasil observasi kepada guru. Dan lakukan semua langkah kerja di atas dengan teliti, cermat, disiplin, peduli, dan kerjasama. Ini adalah form yang Ibu berikan kepada anak-anak sekalian untuk dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan tadi. Di sini contohnya Ibu sudah menuliskan jenis sayurannya adalah bayam. Kita tuliskan bahasa Latinnya Amaranthus sp. Kemudian kita tinggal menceklis apakah bayam ini dia termasuk pengelompokannya berdasarkan yang dipanen itu termasuk ke buah, buah, daun, batang, umbi, bunga, ataupun polong. Nah, karena kita tahu bahwa bayam ini merupakan bagian yang dipanennya adalah daun, maka kita checklist di daun. Untuk pengelompokan berdasarkan ketinggian tempat tumbuhnya, bayam ini dia bisa tumbuh subur di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, anak-anak Ibu sekalian nanti bisa langsung melanjutkan di sini sampai seberapa banyak jenis tanaman sayuran yang didapatkan di pasar ataupun di lahan pertanian yang memiliki tanaman sayuran. Baiklah, semuanya cukup di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.